Banyak investor berharap kehadiran emiten startup dan bank digital di BEI akan membawa sentimen positif. Investor asing yang sudah lama ogah masuk pun diharapkan bisa balik lagi melirik BEI. Apakah skenario ini bisa berjalan mulus? Apa saja ancaman dan bahaya yang harus diperhatikan? Berikut analisis David Sutianto, Head of Research Ekuator Swarna Sekuritas. Para perusahaan teknologi, khususnya fintech maupun startup, itu mengalami lonjakan valuasi yang luar biasa. Ya, itu fenomena pertama yang harus kita akui. Jadi misalkan perusahaan otomotif Tesla, berapa sih yang dia hasilkan mobilnya? Masa valuasi sahamnya di Amerika itu bisa mengalahkan Toyota, VW Group, dan teman-temannya. Padahal kalau kita lihat sendiri dari laporan Tesla, mereka tidak making money dari produksi mobil. Mereka making money dari insentif karbonnya kan, yang mereka terima, yang kemudian mereka jual ke perusahaan lain. Terus kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana valuasi perusahaan-perusahaan startup juga menggila. Katakanlah sekarang Tokopedia dengan GoTo-nya, terus kemudian ada juga Bukalapak juga mau IPO. Kemudian yang ketiga, fenomena fintech. Bagaimana fintech atau pinjol itu bisa masuk ke berbagai lini kehidupan manusia, dan bahkan saya rasa usernya pun berkembang dengan sangat cepat. Karena tadi mereka sangat mudah sekali untuk buka akun, itu hanya perlu selfie, pakai KTP, nomor handphone langsung jadi, dapat pinjaman kredit dan sebagainya. Beda dengan bank. Bank even biarpun KTA pun kan masih ada proses di sana. Meskipun bunganya lebih tinggi, cost transaksinya lebih tinggi, adminnya juga mahal. Jadi katakanlah kita minjam 6 juta, dapatnya paling hanya 5 juta. Terus nanti kembalikan harus sampai bisa 7 juta atau 8 juta, atau lebih gitu hitung-hitungannya. Nah, tapi itu masuk ke dalam nilai kehidupan kita. Oleh karena itu saat ini OJK saya lihat masuk ke dalam tren di mana mereka harus buat bank digital. Nah, di sini trennya agak sedikit beda. Karena gini, pertanyaan besar saya adalah apa bedanya bank digital dengan bank konvensional yang saat ini sudah ada? Bisa nggak bank konvensional yang saat ini sudah ada dengan aplikasinya, bikin rekening online, bisa tarik dana online, transfer online, segala macam, bisa nggak? Bisa juga. Itu yang saya bingung. Apa bedanya Anda bank biasa saat ini bikin aplikasi digitalnya dengan bank digital yang baru muncul? Nah, itu the biggest question yang belum banyak orang bisa jawab. Ya, nanti kalau misalnya diregulasi, kita buka rekening di bank-bank BUMN, lebih gampang hanya dengan modal selfie, KTP, dan segala macamnya. Dan ini sudah dibuktikan di sekuritas seperti saya. Tapi fenomena ini menarik. Kita bisa lihat harga-harga bank-bank kecil itu meningkatnya luar biasa loh. Nah, ini yang memang menjadi perhatian, karena ada salah satu bank digital bahkan yang valuasinya bisa mengalahkan bank existing, yaitu Bato. Padahal dia bilang dengan dukungan ekosistem dari Gojek mungkin aja bisa sampai sebesar itu, tapi kan itu masih butuh proven. Apalagi perbankan kan sebenarnya tinggal transform, bikin aplikasi, sebenarnya menurut saya selesai juga sih masalah bank digitalnya. Meskipun BCA kan bikin bank sendiri baru, dan bank-bank besar ini gampang kok, tinggal bikin anak usaha baru bentuk bank digital dengan segala ekosistem, dan mereka punya infrastruktur, harusnya bisa beating bank digital ya. Saya nggak tahu antara endingnya bakal seperti apa, tapi prediksi dugaan saya adalah bank konvensional pasti juga akan compete. Saya cukup mengkhawatirkan kenaikan yang terlalu tinggi ini biasanya ini nggak sehat. Dulu orang jual bank paling mahal itu buku paling 4 kali. Sekarang bukunya bisa 10 kali, bisa di atas 6 kali saya lihat bank digital. Nah, itu yang harus kita tahu, waspadai aja. Mengenai indeks, ya, kalau bilang sentimen IPO itu akan menghajar indeks, kayaknya enggak model seperti itu. Tapi begitu mereka IPO, kemudian antusiasme investor banyak, indeks mungkin, karena market cap mereka kan besar sekali. Kalau benar market cap segitu ya, kan ada dua nih, Bukalapak lagi mau listing, GoTo juga lagi mau listing. Kalau sampai mereka berdua listing, kemungkinan juga sama-sama dua listing ya, kanan kiri listing di dua tempat, saya rasa itu bisa mengangkat IHSG, ya. Ada capital inflow masuk ke kita. Tapi kalau baru sentimennya doang, ya kita indeks mau beli apa? Kan barangnya belum listing, ya kan? Paling kita hanya misalnya Bukalapak ya, larinya ke saham-saham kayak MTEK, karena MTEK kan ada share-nya di Bukalapak. Terus kemudian kalau kayak GoTo, harusnya kan kayak Astra itu kan ada share-nya juga di situ kan. Cuma sentimen utama untuk angkat IHSG ini yang banyak orang saya lihat agak sedikit lupa. Yang pertama adalah fundamental emiten. Itu the biggest main fundamental kalau kita bicara mengenai indeks. Apakah kinerja emiten sudah pulih semua? Apakah the real ekonomi kita sudah pulih 100%? Nah, that's the biggest question-nya. Terus belum lagi tapa tantrum. Yang Amerika saat ini momentumnya tepat sekali menurut saya. Di saat
Amerika dengan kekuatan super power-nya ini, aktivitas ekonomi di sana bisa berjalan dengan cukup lebih luas lah dibandingkan dengan negara-negara lain. Saatnya dia untuk menarik dana lagi dari luar, karena kalau enggak ya dia bisa konsen sama China kan. Saat ini kan China kan juga mengalami problem debt, kemudian komoditi super cycle kan juga memukul China juga. Saya rasa indeks akan swing, jadi indeks masih akan naik atau turun sampai akhir tahun itu sangat tergantung sekali dengan berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor pemulihan ekonomi dan juga faktor penanganan COVID-nya. COVID ya kemarin kan sudah mulai 9 ribuan kan. Jadi kan angkanya menaik terus, ya tentu aktivitas ekonomi pasti akan terganggu. Itu obviously pasti akan terganggu. Menurut saya indeks mungkin akan berada di level 6 ribuan, mungkin sekitar 6.300-an di akhir tahun. Tapi itu sangat-sangat tergantung sekali. Tergantung juga Amerika. Taper tantrum jadi apa enggak? Kalau kejadian ya kita nggak kuat. Kalau saya discuss dengan teman-teman, sekarang sudah mulai terpecah-pecah. Ada yang bilang saatnya masukkan ke aset-aset digital seperti cryptocurrency, yang which is saya masih satu yang cukup menentang karena menurut saya fundamentalnya aneh. Anda bisa bikin cryptocurrency apa, cuma tinggal laku apa enggak, mau pakai apa enggak. Nah, itu kan fundamentalnya nggak jelas. Segala sesuatu menurut saya harus ada underlying-nya lah. Nggak mungkin nggak ada underlying-nya. Siapapun bisa bikin tuh, itu pasti nggak ada nilainya. Kalau uang kan negara yang bikin. Walaupun kalau pengelolaannya ugal-ugalan ya uangnya jadi nggak berharga kayak Venezuela gitu. Terus kemudian masukkan ke aset-aset seperti emas dan teman-temannya, ya nggak juga. Karena sekarang demand orang kalau safe haven itu ya masukin malah ke aset-aset yang beresiko. Nah, menurut saya sebaiknya kemana? Ya menurut saya sebaiknya diversifikasi, pecah ke berbagai macam account, dan sebenarnya pesan sponsornya adalah untuk bisa pulih dari ekonomi ini adalah lakukan spending. Tapi masalahnya adalah begitu ibu lakukan spending, aktivitas ekonomi bergerak, kerumunan terjadi. Kerumunan terjadi, COVID-nya naik lagi. Itu sekarang yang bikin jadi pusing ekonomi itu di situ, Bu. Jadi strategi kebijakan counter cyclical-nya bank-bank sentral yang dilakukan tahun lalu, itu sekarang kayaknya jadi nggak efektif. Jadi counter cyclical itu kan bank sentral berkorban, kasih stimulus, harapannya begitu kasih stimulus, gerak lagi mesinnya. Kenyataan begitu mesin mau gerak lagi, COVID-nya naik lagi. Ini mau sampai kapan nih? Nah, sedangkan setiap kali mendorong ini, itu kan pasti dengan instrumen utang. Ya, dan kalau berhutang itu adalah, konsep kita adalah kalau berhutang itu adalah berarti kita meminjam dari masa depan kita loh. Nah, ini yang jadi buah si malakamannya berarti di situ sih. Ya, menurut saya saatnya harus lakukan diversifikasi. Jangan taruh investasi di satu tempat. Itu the wise-nya harus begitu. Karena saya misalnya bilang, kalau taruh di cash terjadi taper tantrum, misalnya kita simpannya rupiah ya bonyok. Tapi kalau misalnya kita simpannya US dollar karena taper tantrum ya untung. Tapi misalnya Amerika nggak jadi taper tantrum, ya rupiah nggak jadi jatuh, malah menguat. Nah, kita belum tahu. Selama ini saya lihat, ya saat ini siapa yang bertahan, siapa yang kuat aja sih.